Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramadhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan diperbincangkan, yaitu terkait urusan minyak goreng yang saat ini belum selesai gitu ya. Dari segi harga masih nilainya harganya masih di luar harga normal ya, yang semula 14.000 sekarang masih di harga sekitar 25 ya. Dan itu bermacam-macam, dan ternyata Presiden Joko Widodo menaruh harapan dengan penunjukan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus Migor, dan ini ada kritik dari PDIP ya. Bagaimana selanjutnya sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita bacakan dan kita ulas. PDIP kritik penunjukan Luhut urus Migor, picu konflik kepentingan. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP, Dedi Yefri Sitorus, mengkritik penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan oleh Presiden RI Joko Widodo Jokowi untuk mengurusi sengkarut minyak goreng atau Migor. Jadi menilai penunjukan tersebut selain menambah Luhut mendominasi ya dalam tanda kutip di pemerintahan Jokowi, juga akan memicu konflik kepentingan di internal kabinet. Penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintah dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet, kata dia lewat keterangan tertulis. Menurut Dedi, tugas baru Luhut akan memicu banyak konflik kepentingan terutama karena yang bersangkutan dikenal dekat dengan sejumlah pihak yang terkini terjerat kasus korupsi minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung Kejagung. Dia khawatir jabatan baru Luhut juga akan memicu rumor negatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pasalnya Luhut kerap dipersepsikan negatif dan menjadi bagian dari persoalan yang ditanganinya ya. Menurut Dedi, beberapa di antaranya seperti bisnis tes risiko infeksi virus corona melalui PCR saat Luhut menjadi komandan penanganan masalah pandemi COVID-19. Demikian pula saat ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Santer juga di media tentang keterlibatan LPP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di ASEAN yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara, katanya. Saya khawatir sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat, tambahnya. Luhut sebelumnya telah mengkonfirmasi dirinya mendapatkan tugas baru dari Jokowi selaku presiden untuk mengurusi persoalan minyak goreng di Indonesia. Ia mengatakan tugas itu diberikan tiba-tiba ke dirinya seiring minyak goreng curah yang masih langka dan harganya pun belum sesuai harga eceran tertinggi HET Rp14.000 per liter. Padahal berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi itu sebelumnya. Tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk urus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani kelangkaan minyak goreng, ungkapnya dalam perayaan puncak Disnatalis Gamki ke-60. Terkait tudingan picu konflik kepentingan dan kritik tersebut, juru bicara Menko Marves Jody Mahardi menyatakan tak ada sama sekali terkait hal tersebut. Namanya diperintah presiden ya tinggal amankan dan laksanakan saja. Untuk orang banyak kok, nggak ada kepentingan Pak Luhut selain untuk kebaikan bersama, kata Jody. Ya, sekali lagi ya sobat sekalian ya, urusan kenegaraan ya, Presiden Jokowi mempercayakan kembali terhadap kepentingan kepada LPP Luhut Binsar Panjaitan. Dan kalau kita flashback ke belakang ya, sudah banyak sekali urusan-urusan pemerintah itu yang sebenarnya di luar dari tupoksinya ya, dasar sebagai Menteri Menko Marinvest ya. Sebelumnya kita ketahui yang mengurusi PPKM ya, Jawa Bali ya. Kemudian juga terkait hal yang banyak sekali sebenarnya ya,
tidak bisa disebutkan satu-satu. Dan yang paling menjadi pertanyaan ya, kenapa loot lagi gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan dan juga kritik dari banyak orang, para kalangan ya, bukan hanya dari civil society, tetapi juga dari DPR itu sendiri ya, misalnya dari Fadlizon juga mengkritisi ya terkait tugas yang banyak yang disampaikan oleh ditugaskan dari Presiden Jokowi ke LPP ini untuk macam-macam urusan ya, maka dijuluki Menkosaurus gitu ya, kata Fadlizon ya, bisa dicek di media online ya. Dan ini juga menjadi kritik ya, ternyata yang mengkritik bukan orang di luar kekuasaan ya, tetapi partai Presiden Jokowi sendiri ya, PDIP itu juga sekarang gencar untuk mengkritik tidak hanya pemerintahan, tetapi juga kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo ya. Dan ini memang sudah sering ya dikritik terkait fungsi ataupun tugas banyak sekali yang diberikan dari Presiden Jokowi ke Luhut, seakan-akan tidak ada orang lain gitu ya. Tidak ada orang lain yang mampu melaksanakan tugas. Dan ini juga bisa juga memicu konflik kepentingan gitu ya. Kalaupun nanti ada sanggahan dari Jody Mardi terkait ya tidak akan ada konflik kepentingan, itu silakan saja ya. Tetapi kalau kita melihat fakta di lapangan ya terkait kedekatan ya, kalau kita melihat ada juga disharmonisasi dalam kabinet ya. Terus kalau misalnya ditugaskan Luhut ya, terus apa fungsinya Mendak gitu ya, Menteri Perdagangan ya? Apakah sudah tidak ada kepercayaan lagi, ataupun sebentar lagi akan ada pemecatan gitu ya? Nah ini juga patut kita pertanyakan ya. Kalau kita melihat track record apa yang sudah dilakukan oleh LPP kan tidak begitu membuahkan hasil yang hasil yang signifikan ya. Misalnya untuk bisnis PCR ya, ternyata dengan terkait PPKM ada saja ya masalah ya, ternyata ada kaitannya bisnis PCR yang melibatkan dalam tanda kutip LPP itu sendiri gitu ya. Dan saat ini ya memang ya PDIP itu Luhut itu memang dalam tanda kutip itu kan tidak disukai ya oleh PDIP ya. Pertama karena ya terlalu banyak tugas yang diemban ya, seakan-akan tidak ada orang lagi ya. Yang kedua ya memang sudah tidak ada harmonisasi ya, tidak ada kesukaan lagi, ketidakcocokan lagi. Nah, dari pendapat umum ataupun pendapat umum dari mayoritas para politisi dari PDIP ya, seakan Presiden Jokowi ini persilangan dalam mengambil keputusan ya, seakan memang ini mempertegas ya pertentangan ataupun perpecahan di dalam partai gitu ya. Karena kita ketahui bahwasanya Bu Mega sendiri juga tidak begitu tertarik ataupun tidak cocok dengan kebijakan presiden ini sendiri dengan pendukung LPP, pun juga tidak suka dengan LPP gitu ya. Nah, ini juga mengkonfirmasi ya ketidakkompakan dari satu partai itu sendiri ya. Saya kira yang mengkritik itu hanya orang partai luar, ternyata juga partai PDIP itu juga memberikan kritik pedas ya terkait adanya konflik kepentingan yang kemungkinan akan muncul ya ketika LPP ini akan mengurusi permasalahan Migor gitu ya.
Dan kita ketahui bahwasanya ada gitu ya, ada kekhawatiran ya, isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit ini ya kemungkinan akan ada persoalan baru ya. Sama seperti persoalan pada saat bisnis PCR yang saat itu ya, suka atau tidak suka ya, pasti akan ada sanggahan. Pada waktu itu memang disanggah tidak ada keuntungan ya. Ya dari mana, bagaimana mungkin itu dari suatu PT ataupun perusahaan yang melakukan bisnis itu tanpa mengambil keuntungan gitu ya. Nah, dan itu juga sampai saat ini ya, terkait juga urusan yang lain terkait PPKM itu kita sudah banyak sekali problem gitu ya. Di satu sisi PPKM itu eh, dihimbau oleh pemerintah, di sisi lain yang melanggar PPKM itu juga pemerintah sendiri ya. Jadi kita juga heran gitu ya. Banyak sekali kritik dari rakyat ya terkait urusan-urusan yang dipegang oleh BP. Tetapi ini tetap dipercaya ya, Presiden Jokowi tetap memberikan kepercayaan penuh kepada LPP gitu ya. Kecuali memang dalam hal menjalankan tugasnya itu benar-benar memberikan penyelesaian yang komprehensif masalah PPKM gitu, kemudian juga minim kritik dari rakyat gitu, dan juga persoalan itu selesai tanpa ada permasalahan yang signifikan ya, termasuk di dalamnya konflik kepentingan gitu ya. Nah ini juga kedepannya ya kita khawatirkan ya, dengan track record sebelumnya yang yang dilakukan oleh BP ini akan terulang ketika akan mengurusi bisnis mikor ya. Apakah ini akan selesai ya, ataukah akan menimbulkan persoalan baru gitu ya. Nah, ini juga patut jadi pertimbangan ya, kenapa Presiden itu terus-menerus mempercayakan LPP dengan padahal di balik itu banyak sekali problem itu yang belum selesai, malah menimbulkan problematika baru. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, kita tunggu saja perkembangan ya, apakah bisa ya kita beri target aja, karena persoalan ini dengan yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal LPP yang mempunyai sumber daya ya kekuasaan untuk melihat ataupun mengatur ataupun mengatasi problem ini bisa selesai dalam waktu singkat, atau akan membutuhkan waktu lebih lama lagi, atau tidak selesai gitu ya persoalan tentang migor ini. Kita tunggu ke depannya ya, semoga negeri ini ya menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.